Rasulullah dan para orang mukmin mengakui adanya Allah yang sama. Pimpinan pesantren Ma'had Al-Zaitun Panji Gumilang kembali menuai kontroversi. Pada khutbah Idul Adha kemarin 29 Juni 2023, isi khutbahnya mengajarkan tentang iman yang sebenarnya, di mana menurutnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW mengajarkan untuk beriman kepada semua kitab-kitab sebelumnya, jika tidak maka itulah kekafiran. Panji Gumilang mencatut ayat Al-Quran hanya 1-2 ayat saja untuk mencapai tujuannya, mendoktrin pengikutnya tanpa menjelaskan ayat-ayat lainnya yang terkait hal itu. Bagaimana lanjutannya? Kita simak berikut ini. Semua kitab yang dibawa oleh para rasul diimani. Saudara-saudara, ini ajaran yang esensial, paling mendasar. Beginilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia semuanya, termasuk kita yang Muslim dan yang sebelum Nabi Muhammad. Saudara-saudara, pesan ini harus kita dalami. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang Muslim, kemudian landasan dasar ini kita tidak pahami dengan semestinya. Disinilah karena ada persatuan Indonesia, maka kampus kita, pendidikan kita tanamkan moto agar dapat bersatu, menciptakan persatuan Indonesia. Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan, budaya, toleransi, dan perdamaian. Agama apapun di Indonesia itu dijamin oleh Al-Quran. Apa pesan Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi telah memiliki Taurat. Itulah hukum Allah. Dipesankan oleh Nabi Muhammad, kamu sudah punya Taurat. Maka kalau kamu hidup, ikuti Taurat. Pesan akhirnya, wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Siapapun yang telah mendapatkan kitab suci kemudian tidak digunakan, itu termasuk orang kafir. Betapa luhurnya Nabi Muhammad yang kemudian oleh umatnya membawa ajaran Islam dan menjadi Muslim, dan kita pun menjadi Muslim. Nabi Muhammadnya menganjurkan dan menyuruh kepada lingkungannya yang beragama Yahudi, peganglah Taurat. Indonesia mesti bisa seperti itu. Itu menampilkan keyakinannya, karena di Indonesia ini banyak keagamaan. Hendaknya pemimpin Indonesia itu menganjurkan, peganglah kitabmu, pelajari kitabmu, agar kamu bisa mencarikan jalan keluar kehidupan dari kitabmu dan dimasukkan di dalam kehidupan bernegara. Hari ini, pagi ini, kita menyelenggarakan sholat Idul Adha, di mana ciri daripada Idul Adha, yauma yudhahun nas, hari di mana umat manusia memberikan pengorbanannya. Simbol pelaksanaan kurban di kampus kita tercatat hari ini sapi 30 kepala, kurang lebih beratnya 18.920 kg. Kemudian kambing lebih daripada 30 kepala, beratnya sekitar 1.123 kg. Kemudian domba 205 kepala, bobotnya 5.799 kepala. Didistribusikan kepada para penerima, terdiri dari 5.434 orang. Dan pembagian daging kurban kita sertakan 5 kg daripada beras. Saudara-saudara, ini hanya pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah kepalanya. Pengorbanan yang lebih jauh adalah usaha kita memahami ajaran agama kita agar kita mampu hidup dengan mengenali, memahami apa ajaran kita yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran memberikan isyarat kepada kita mengenai keimanan yang kemudian nanti
diimplementasikan dalam kehidupan yang lain-lain. Iman yang digambarkan oleh Rasulullah dalam Quran, iman yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik yang kemudian menamakan Muslim dan yang lain-lainnya. Pesan iman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 284. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya mengutip terjemahan dari Al-Quran, penerbit Departemen Agama. Rasul Muhammad SAW beriman pada apa, yakni Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285. Coba nanti ditengok lagi dalam Al-Quran. Saudara-saudara, iman itu adalah suatu hal yang menjadi landasan hidup, landasan melangkah, landasan ibadah, landasan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga hidup dalam lingkungan umat manusia sedunia. Inilah sikap Nabi Muhammad tentang iman. Tentunya disampaikan kepada umatnya yang kini kita ada di dalamnya. Jelas disampaikan di sini, Rasulullah dan para orang mukmin mengakui adanya Allah yang sama. Kehidupan Nabi Muhammad ketika itu berada dalam lingkungan yang beraneka ragam keagamaan dan keyakinan. Ternyata kalau kita ikuti pesan daripada Al-Quran ini, kita bisa membayangkan betapa terjadinya kerukunan yang tinggi. Yang ketika itu kutub atau buku-buku atau kitab-kitab suci diimani yang ada ketika itu. Dan sampai hari ini yang ada ketika ini kalau kita mengikuti tuntunan Rasul. Semua kitab yang dibawa oleh para Rasul diimani. Saudara-saudara, ini ajaran yang esensial, paling mendasar. Beginilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk umat manusia semuanya, termasuk kita yang Muslim dan yang sebelum Nabi Muhammad. Saudara-saudara, pesan ini harus kita dalami. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang Muslim, kemudian landasan dasar ini kita tidak pahami dengan semestinya. Dan dasar itu digali sejak sebelum dimerdekakan oleh bangsa Indonesia, yakni Hindia Belanda. Maka bangsa Indonesia diajak kembali apapun mereka, siapapun mereka, agama apapun mereka, duduklah dalam aras ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, baik itu beragama, umat beragama secara internal maupun antar agama. Disinilah karena ada persatuan Indonesia, maka kampus kita, pendidikan kita tanamkan moto agar dapat bersatu, menciptakan persatuan Indonesia. Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan, budaya, toleransi, dan perdamaian. Ini untuk agama apapun di Indonesia itu dijamin oleh Al-Quran. Al-Quran menjamin. Dalam kelompok negara Rasulullah ketika itu Madinah Al-Munawwarah, di sana terdiri daripada umat beragama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Dalam Al-Quran tidak ditampilkan agama-agama yang lain, tapi agama Samawi ini ditampilkan. Dipesankan oleh Nabi Muhammad, kamu sudah punya Taurat. Maka kalau kamu hidup, ikuti Taurat.